Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Kali ini aku berbagi tentang tips hidup minimalis. Untuk kesempatan kali ini, tips hidup minimalis berbagi dengan kita jalan-jalan ke tempat wisata. Tujuannya agar pikiran kita juga rileks saat mendengarkan informasi tentang tips hidup minimalis. Saat ini, hidup minimalis sedang menjadi tren, terutama di kalangan usia 20 hingga 30 tahun. Gaya hidup minimalis lebih dari sekedar hidup dengan sedikit barang. Menerapkan hidup minimalis bisa memberi perubahan signifikan terhadap hidup kita. Membantu kita lebih hemat, sekaligus menciptakan lingkungan yang bebas stres. Lalu, bagaimana cara memulai gaya hidup minimalis? Hal pertama, apa yang perlu dilakukan? Berikut ini tips hidup minimalis versi aku. Semoga bisa menjadi acuan untuk teman-teman yang sedang berusaha menjalankan hidup minimalis atau belajar hidup minimalis. Yang pertama, yaitu adalah riset. Sebelum memutuskan untuk hidup minimalis, lebih baik kita melakukan riset, di mana riset dapat kita lakukan dengan cara membaca blog, buku, atau majalah. Atau bisa juga menonton video-video tentang hidup minimalis, seperti teman-teman sedang menonton videoku saat ini. Dari riset, kita dapat melihat apa sih hidup minimalis itu, bagaimana cara menjalankannya, apa sih manfaat yang kita dapatkan, dan cocok atau tidak dengan kita ketika menerapkan pola hidup minimalis. Yang kedua, yaitu adalah niat yang kuat. Di mana setelah kita melakukan riset, maka kita akan termotivasi untuk menjalankan hidup minimalis. Sehingga akan timbul niat untuk melakukan perubahan dengan cara menjalankan hidup minimalis. Karena jika tidak dipondasi dengan niat yang kuat, hidup minimalis ini akan bersifat sementara saja. Dan kenyataannya, kita akan kembali lagi pada kebiasaan lama. Untuk itu, kita harus punya motivasi dan niat yang kuat untuk berubah. Yang ketiga, yaitu komunikasi. Menerapkan konsep minimalis dalam kehidupan sehari-hari memang tidak mudah. Perlu komunikasi yang baik jika kita menerapkan hidup minimalis. Jangan sampai ketika kita sudah menerapkan hidup minimalis, malah mengganggu orang yang ada di sekitar kita. Karena mereka akan kaget kenapa barang-barang yang kita miliki disingkirkan dan dibuang-buang. Karena kita tahu setiap orang memiliki pola pikir dan cara hidup yang berbeda-beda. Untuk itu, perlu adanya komunikasi yang baik agar tidak timbul kesalahpahaman. Yang keempat yaitu decluttering.
Decluttering adalah menyingkirkan barang-barang yang tidak dibutuhkan dan hanya menyimpan barang yang memang dibutuhkan. Jadi, decluttering itu bukan sekedar kegiatan beres-beres biasa. Bukan sekedar menyapu, mengepel, lalu selesai. Bukan hanya sekedar menata barang-barang agar terlihat rapi. Sehingga tidak membebani kita dan tidak akan menimbulkan capek karena full melakukan pemberesan secara keseluruhan. Dalam decluttering, kita harus pandai menyortir barang-barang yang kita miliki. Kita harus bisa menentukan mana saja barang-barang yang harus kita simpan, mana barang-barang yang harus dibuang, dan mana barang-barang yang bisa dijual lagi atau didonasikan. Sehingga barang tersebut justru akan mengalirkan pahala yang berkelanjutan bagi kita. Untuk proses decluttering, lakukan secara perlahan dan peruangan. Yang kelima adalah sering menonton atau membaca buku tentang hidup minimalis. Dengan cara menonton atau membaca buku tentang hidup minimalis, itu merupakan salah satu ikhtiar kita untuk bisa konsisten dalam menjalankan pola hidup minimalis. Menjadi minimalis memudahkan hidup kita. Butuh komitmen yang kuat untuk menjadikan minimalis sebagai bagian dari hidup. Untuk itu, jika tidak dimulai dari sekarang, kapan kita bisa menerapkan dan mendapatkan manfaatnya? Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menjalankan atau belajar untuk memulai hidup minimalis. Semoga video ini bermanfaat untuk aku khususnya dan umumnya untuk teman-teman semuanya. Sukses untuk menjalankan hidup minimalis. Nantikan video aku di selanjutnya.